Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Anggita Putri dengan NIM 18102211018, kelas PBSI 5A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa permainan yang terdapat di daerah saya, yaitu Kabupaten Lumajang. Permainan pertama yaitu ada bendan, permainan yang kedua yaitu tum-tuman, dan permainan yang ketiga yaitu dakon. Nah, selain pengertian ataupun definisi dari ketiga permainan tersebut, saya juga akan menjelaskan mengenai aturan bermain dan juga cara bermainnya serta manfaat yang dapat kita ambil dalam permainan tersebut. Permainan yang pertama adalah bendan. Bendan adalah permainan tradisional yang dilakukan dengan cara melompat-lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat kotak-kotak. Kemudian pemain akan melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan ini biasanya dilakukan perorangan dan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Dalam bermain bendan terdapat alur dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemainnya. Sebelum bermain, semua pemain melakukan hum pimpa untuk menentukan urutan dalam permainan. Dan setiap pemain harus memiliki ginco yang berbeda bentuk atau berbeda warna agar dapat dibedakan dengan pemain lainnya. Kemudian, pemain pertama akan melemparkan ginco ke dalam kotak. Kemudian, pemain pertama akan melompat dengan satu kaki ke beberapa kotak selanjutnya. Setelah berhasil melakukan satu putaran pertama yang ditandai dengan pemain kembali ke garis awal, pemain akan mengambil ginco dan melemparkannya kembali ke dalam kotak. Permainan akan tetap berlangsung hingga pemain pertama dinyatakan mati yang ditandai dengan ginco yang meleset dari kotak atau kaki pemain yang melewati garis. Jika pemain berhasil melewati semua kotak dengan ginco, pemain tersebut akan melemparkan ginco dengan membelakangi kotak, dan jika pada kotak yang dikehendaki ginco tersebut mendarat dengan tepat, maka kotak tersebut akan menjadi rumahnya. Berikut adalah video dari bermain bendan. Selain menyenangkan, permainan tradisional juga banyak manfaatnya loh. Manfaat dari permainan bendan ada 4. Yang pertama yaitu melatih fisik dan keseimbangan anak. Ketahanan fisik anak akan menjadi lebih kuat karena dalam permainan bendan diharuskan untuk melompat-lompat dengan hanya menggunakan satu kaki. Sehingga anak juga akan berlatih dalam menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh. Yang kedua yaitu melatih anak untuk taat peraturan. Dalam permainan selalu ada peraturan yang harus disepakati oleh setiap pemainnya, sehingga anak akan terbiasa taat dan tidak curang dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu mengembangkan kecerdasan logika. Secara tidak langsung, permainan bendan ini akan melatih anak untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. Yang keempat,
Melatih anak untuk lebih kreatif. Dalam permainan bendan diharuskan setiap pemain untuk membuat gincu yang berbeda dari pemain lainnya. Anak-anak biasanya membuat gincu dari pecahan keramik ataupun pecahan genteng yang mereka bentuk sedemikian rupa agar berbeda dari temannya. Sehingga anak akan lebih kreatif untuk membentuk bentuk-bentuk dari gincu tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Permainan tradisional kedua yang akan kita bahas adalah tumtuman. Tumtuman merupakan permainan yang sangatlah seru dan menyenangkan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 3 pemain atau lebih. Dalam permainan ini, kalian harus berlari saat dikejar oleh teman yang jadi. Sebelumnya, kalian bisa menentukan kawan yang jadi dengan cara home pimpa. Permainan tumtuman memiliki ciri khas, yaitu pemain akan berhenti dan meletakkan telunjuk pada bibir dan mengucapkan kata tum. Dalam permainan tumtuman, terdapat alur dan juga peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemainnya. Sebelum memulai permainan, semua pemain melakukan home pimpa untuk menentukan siapa yang akan jadi. Pemain lain yang tidak jadi akan mencari posisi agar tidak mudah untuk tertangkap. Pemain yang jadi tersebut kemudian berusaha untuk menangkap dan menyentuh pemain lainnya. Jika semua pemain sudah dalam posisi tum, pemain yang jadi akan menghitung dari angka 1 hingga angka 10. Pada angka 3, 6, dan 9, para pemain tidak boleh untuk bergerak. Tetapi pada angka selain 3, 6, dan 9, pemain boleh bergerak dan berlari agar posisinya jauh dari pemain yang jadi. Jika belum ada yang tertangkap, permainan akan terus berlanjut pada pemain yang jadi tersebut, karena hanya bisa digantikan saat ada yang tertangkap atau bergerak di angka 3, 6, dan 9. Berikut adalah video dari permainan tumtuman. Permainan tumtuman juga banyak manfaatnya loh. Yang pertama, melatih fisik anak. Ketahanan fisik anak akan menjadi lebih kuat karena dalam bermain tumtuman, anak diharuskan untuk berlari, walaupun hanya berlari kecil. Yang kedua, melatih konsentrasi anak. Saat bermain tumtuman, pemain yang jadi akan menghitung dari angka 1 hingga 10. Dan di angka 3, 6, dan 9, pemain tidak diperbolehkan untuk bergerak. Pemain yang jadi bisa berhitung dengan cepat atau tidak, sehingga konsentrasi sangat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk taat peraturan. Setiap permainan selalu ada aturan dalam permainannya.
dan harus disepakati bersama, sehingga anak akan terbiasa taat dan tidak curang dalam melakukan sesuatu. Permainan terakhir yang akan kita bahas adalah dakon. Dakon merupakan salah satu jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, dakon juga bisa dimainkan oleh orang dewasa sebagai sarana rekreasi atau sarana hiburan. Dalam permainan dakon, terdapat alur dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap pemainnya. Peraturan dalam bermain dakon sangatlah sederhana. Biasanya, dakon dilakukan atau dimainkan oleh dua pemain. Setelah 14 cekungan yang ada pada dakon tersebut diisi oleh masing-masing 7 biji dakon, maka permainan bisa dimulai dengan bergantian mengambil biji tersebut lalu dipindahkan dari cekungan kecil ke cekungan kecil yang lainnya dengan menaruh biji di cekungan besar dan mengabaikan cekungan besar milik lawan. Ketika biji yang diputar berhenti pada cekungan kosong, maka permainan akan berakhir. Berikut merupakan video dari permainan dakon. Bermain dakon juga banyak manfaatnya loh. Yang pertama, yaitu melatih motorik halus. Tangan-tangan anak akan mengambil biji dakon, lalu bergerak di atas setiap cekungan dan menjatuhkannya satu persatu. Nah, diperlukan koordinasi yang bagus di antara jari jemari dan juga pergerakan lengan, agar biji dakon tepat jatuh ke dalam cekungan dan jumlahnya hanya satu. Yang kedua yaitu melatih anak berhitung. Setiap anak harus memasukkan 7 biji dakon pada awal permainan. Pada akhir permainan, anak harus menghitung jumlah biji dakon yang diperoleh oleh masing-masing dalam cekungan besar. Jumlah keduanya harus genap 98. Disinilah anak akan belajar berhitung dan juga menelusuri apakah ada biji dakon yang hilang. Yang ketiga yaitu melatih anak bersabar. Ketika permainannya dilakukan oleh dua orang secara bergantian, maka anak akan belajar bersabar untuk menunggu gilirannya bermain. Bersabar menunggu biji dakon dalam genggaman lawan habis dan berhenti pada cekungan yang kosong. Yang keempat yaitu mengatur strategi. Permainan ini sebenarnya juga melibatkan pengaturan strategi, yaitu menentukan cekungan mana dulu yang harus diambil agar biji dakon dalam genggaman habis dan selalu bertemu dengan cekungan yang ada isinya. Yang kelima yaitu melatih kejujuran anak. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau tangan sudah terlatih, bisa saja tuh
terlewat cekungan dan menjatuhkan 2 biji atau bahkan tidak menjatuhkan. Lawan tidak bisa melihat karena pergerakan tangannya yang cepat. Disinilah anak akan diajarkan jujur dan juga sportif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai permainan tradisional yang terdapat di Kabupaten Lumajang. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.